Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Yasin. Saya dari kelas PAI 5A. Dan ini adalah tugas dari salah satu mata kuliah usul fikih dengan membuat video. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan satu materi dari usul fikih, yaitu tentang urf gitu. Urf. Nah, dalam usul fikih itu ada yang dinamakan dengan urf gitu ya. Nah, apa sih itu urf? Dalam pengertian urf begitu ya, Dr. Abdul Wahab dalam bukunya menyebutkan bahwasannya urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat luas yang menjadi sebuah tradisi ataupun sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap harinya, baik itu dari perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Nah, itu secara definisi dari Dr. Abdul Wahab Khalaf gitu ya. Dan pembagian urf itu ada dua. Yang pertama urf qauli, yang kedua ada urf amali. Apa urf qauli? Urf qauli adalah sebuah kebiasaan ataupun dari perkataan seorang yang menjadi sebuah kebiasaan. Terus ada urf amali, ini dari perbuatan. Nah, jadi urf itu terbagi menjadi dua, ada urf qauli ataupun perkataan, dan urf amali itu adalah perbuatan. Nah, ini sudah dijelaskan pengertiannya dan juga pembagiannya, bahwasannya pembagian urf itu ya dua, meliputi tentang perkataan dan perbuatan. Nah, itu adalah sebuah adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Sekarang saya menjelaskan tentang ruang lingkup dari urf tersebut. Yang pertama atau yang bagian A ada urf am. Apa urf am tersebut? Suatu tradisi ataupun suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Contohnya menggunakan uang sebagai alat transaksi bagi masyarakat luas. Itu kan tidak tercakup ataupun terbatas oleh wilayah. Itu semua di Indonesia menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi yang sah digunakan di bangsa Indonesia ini. Itu. Yang kedua ada urf khas, ataupun suatu tradisi yang ataupun kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hanya tertentu saja. Jadi ini kebalikan dari urf am. Kalau urf am itu suatu tradisi yang bisa dilakukan, yang berlaku pada masyarakat luas, bisa digunakan di masyarakat luas. Tetapi ini dalam urf khas ini suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu saja, jadi tidak luas cakupannya. Misalkan contohnya dari pernikahan ya. Ini kan suatu adat ataupun kebiasaan yang mencakup dari wilayah tertentu saja. Contohnya di suku Batak ya, tidak bisa nikah sama semarga gitu ya. Kalau di daerah lain bisa, tetapi di daerah tertentu itu ada kebiasaan yang beda gitu ya. Ada kebiasaan yang beda dari masyarakat lainnya. Itu dari pembagian ataupun ruang lingkup dari urf tersebut. Selanjutnya dari segi keabsahannya begitu ya. Dari segi keabsahannya, ruang lingkup ataupun dari urf tersebut ada yang sahih, ada yang fasid gitu ya. Apa itu urf sahih? Urf sahih adalah suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadis ya. Contohnya seperti tradisi di Indonesia itu memakai sarung ataupun peci. Itu kan suatu tradisi ataupun suatu kebiasaan, perbuatan yang diperbolehkan di Indonesia begitu ya.
dan ini sahih ataupun diperbolehkan di Indonesia ataupun di negara Indonesia juga. Nah, yang kedua ada ufasid. Apa itu ufasid? Ufasid adalah kebalikan dari sahih. Kalau sahih itu adalah tidak bertentangan dengan syariat ataupun dengan Al-Quran dan hadis. Kalau fasid ini bertentangan, sebalikannya dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti seseorang yang menyajikan ataupun sesajen kepada kuburan misalkan. Itu kan sesuatu yang musyrik gitu ya, sesuatu yang sangat diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu melanggar hukum yang berlaku dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu fasid. Nah, itulah pembagian ataupun dari segi keabsahannya. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan ataupun yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.